Shalom saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Renungan kita pada hari ini Selasa 4 Oktober 2022 berjudul Pakaian Pesta. Tanggalkanlah pakaian yang kotor itu daripadanya. Dan kepada Yosua ia berkata, lihat, dengan ini aku telah menjauhkan kesalahanmu daripadamu. Aku akan mengenakan kepadamu pakaian pesta. Sakaria pasal 3 ayat 4. Bacaan harian Sakaria pasal 1 sampai 3. Nabi Sakaria diberi suatu penglihatan oleh Tuhan, di mana ada imam besar Yosua yang berdiri di hadapan malaikat Tuhan yang ternyata menjadi sasaran dakwaan iblis. Yosua bin Yosedek adalah imam besar pada masa pemulihan tahun 537 sebelum Masehi. Yosua sebagai imam besar bagi Israel saat itu dan selaku wakil Israel tidak dapat melawan iblis karena dalam penglihatan itu ia memakai pakaian kotor yang berbicara mengenai dosa. Namun, dalam penglihatan itu Allah sendiri yang melawan iblis dan menghardiknya. Oleh sebab manusia tidak dapat menyelamatkan dirinya sendiri, itulah mengapa Bapa mengutus anaknya ke dalam dunia, yakni untuk menyelamatkannya oleh Dia. Pekerjaan penyelamatan Allah yang sempurna berlaku bahkan sejak awal penciptaan. Tatkala manusia pertama jatuh dalam dosa yang membuat mereka harus bersembunyi dari Allah. Akan tetapi karena kasih-Nya yang besar atas manusia, sehingga Allah mengganti daun pohon ara yang melambangkan perbuatan manusia atau kebenaran diri dengan pakaian dari kulit binatang. Bicara mengenai karya penebusan Yesus Kristus untuk manusia yang melambangkan perbuatan Allah dan kebenaran Allah. Pakaian kotor yang ditanggalkan oleh Imam Sakaria ini melambangkan penghapusan dosa Imam Yosua dan Israel. Penglihatan ini mengabarkan bahwa dosa Israel akan dihapuskan dan pada mereka akan dikenakan pakaian pesta, yakni pakaian rohani atau jubah kebenaran Allah. Firman Tuhan yang datang pada Nabi Sakaria pun sebenarnya sedang menyadarkan kita akan keadaan kita sebagai manusia yang tadinya mengenakan pakaian kotor, namun kemudian diganti dengan pakaian kebenaran Allah. Hal ini membuktikan pentahiran yang Allah kerjakan atas manusia, bukan berdasarkan perbuatan baik, namun hanya karena kasih karunia-Nya. Pada akhir zaman akan terjadi suatu peristiwa yang besar, yakni perjamuan kawin anak domba yang di dalamnya akan hadir orang-orang yang kedapatan berpakaian pesta, yaitu kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Efesus pasal 4 ayat 22 sampai 25. Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Kolose pasal 3 ayat 12. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihi-Nya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Refleksi, maukah saudara melihat pada diri masing-masing, apakah yang sementara saya kenakan? Pakaian kotor atau pakaian pesta? Jika pakaian yang dikenakan masih kotor, maukah saudara meminta Tuhan untuk memberikan pakaian pesta? Mari kita berdoa.
Terima kasih Tuhan untuk pakaian kebenaran yang Engkau karuniakan bagiku. Amin. Power statement. Siapa diri kita di hadapan Tuhan dan sesama akan nampak bukan dari pakaian jasmani, melainkan pakaian rohani yang ada dalam hidup kita. Demikian renungan hari ini. Tuhan Yesus memberkati.